Jadi kita sarankan Noel jalanan dulu aja gitu, jangan buru-buru. Karena case-nya beda banget. Buru-buru minta amnesti itu konyol nggak bang? Konyol nggak bang? Justru menurut saya Prabowo terhina, makanya segera dicobot atas pernyataan dia itu. At least seakan-akan masalah yang dibuat itu cuman minta maaf, seakan-akan biasa-biasa aja karena ada pernyataan tambahan. Diberhentikan setelah Noel teriak minta amnesti kepada Pak Prabowo. Bang Saud, menurut Anda itu justru membuat Presiden semakin memberhentikan Noel atau gimana Bang? Saya pikir setelah bilang teriak minta amnesti, menganalisis kebijakan orang yang umurnya masih 40, 60, 70, 80 pasti beda. Wisdomnya pasti ada. Tapi wisdom itu kan nggak akan bisa berdiri sendiri kalau by definition kan dia harus nggak bisa memproduksi sendiri amnesti itu gitu. Apalagi kalau ya walaupun dia bukan ahli hukum tapi kan banyak di sekelilingnya ahli hukum. Jadi itu akan kontroversi dengan perilaku, ucapan, tindakan yang selama ini berantas korupsi saya kejar sampai ke Afrika, yang orang sudah prudent melakukan pemerasan kemudian dikasih amnesti. Mungkin ada tempat-tempat lain. Jangan lupa di bagian depan saya tadi udah bilang, saya tetap menerima orang, menghargai orang. Di mata saya, orang yang ditangkap di KPK itu lebih mulia daripada orang di luaran sana, Mbak Silpi. Belum bisa kita tangkap, tapi masih korup sampai hari ini. Benar nggak? Itu yang kita bilang. Itu saya masih tetap, dia masih conscience. Ya, jadi kita masih menganggap itu adalah sesuatu yang kalaupun dia mau minta, nanti nggak diminta juga nanti ada potong 17 Agustus, potong Natal, potong ini, potong ini, potong ini. Katakan dia nanti kena maksimal 20 tahun untuk pasal ini. Seumur hidup lah, contoh lah. Iya, katakan. Seumur hidup lah. Kan udah maksimal terus. Iyalah. Karena ada remisi-remisi masalahnya. Ada remisi-remisi masalahnya. Iya kan itu yang problemnya kan. Ada diskon di ujung. Terus remisi lagi. Jadi ada tempatnya, Apalagi kalau kemudian nanti dia di dalam tuh bagaimana bikin kegiatan ya, kemudian ada pemotongan-pemotongan yang normatif aja ada gitu. Jadi kita sarankan Noel jalanan dulu aja gitu, jangan buru-buru. Karena case-nya beda banget. Buru-buru minta amnesti itu konyol nggak bang? Konyol nggak bang? Justru menurut saya Prabowo terhina, makanya segera dicobot atas pernyataan dia itu. At least seakan-akan masalah yang dibuat itu cuman minta maaf, seakan-akan biasa-biasa aja karena ada pernyataan tambahan. Saya mau coba pakai bahasa lain ya. Aku tetap karena kebayang bro, kalau orang kena OTT itu aku lihat dari kamera itu saya liatin gini. Ada yang kadang juga makan nggak mau gitu. Itu kan sebenarnya yang malu itu semua keluarga. Saya paham maksud saya. Bunuh orang berkali-kali, bro. Maksudnya paham yang namanya amnesti itu menurut saya kan. Iya, maksud saya itu kepada itu presiden. Hanya pernyataan Pak Presiden maafin saya. Itu bentuk lainnya. Dia sadar gitu intinya tidak. pasrah bongkoan gitu. Iya, saya paham. Maafin saya gitu. Cuman bahasa yang keluar, Pak kasih bonus dong gitu kan. Seolah-olah kan kayak gitu kan. Kan terlepas karena itu kan menyasar amnesti yang dikenakan kepada Hasto. Iya, itu sebenarnya bahasa lainnya dimana minta kita maaf sangat kontroversial, termasuk saya sangat kontroversial, keberatan sekali soal. Saya juga mengatakan Pak Presiden omong-omong soal anti korupsi ketika Hasto akan lebih keren kalau dia bilang rakyat Indonesia saya minta maaf. Pak Presiden minta maaf, saya nggak ini titik di situ. Itu keren itu. Sebenarnya itu yang bagus yang keluar dari dia. Dan kalau saya percaya. Dan hakim nanti kan ngelihat, oh ternyata dia menyesal. Kalau udah mulai nada-nada tinggi, hakim biasanya, wah ini kelihatan gimana nih gitu kan. Jadi pemberatannya bukan dan itu saya bilang menampar Prabowo ketika dia sadar apa tidak sadar, seperti memelas kata Pak Saud, itu semester di belakang. Memang selama ini dalam putusan-putusan korupsi ada yang sangat standar. Selalu disebutnya tidak sejalan dengan program pemerintah di dalam pemberantasan korupsi. Itu kan presidennya nggak pernah ngomong 10 tahun terakhir loh ya, presiden sebelumnya. Tapi dengan presiden ngomong ini, kayaknya pemberatannya lebih banyak. Karena hakim akan bilang, hampir setiap hari presidennya bicara begini, kok kamu masih melakukan terus. Itu yang memberatkan itu. Berat itu, bisa. Ya kalau dulu kan nggak, mana? Saya catatannya 10 tahun itu hanya waktu dia promosi bilang nanti kami kasih KPK dana sekian, gedungnya kami tambah gitu. Saya ngebayang tadinya, wah nih kan di sebelah kiri kanan gedung KPK itu kan tanah kosong tuh. Ini bakal jadi gedung ini kan, jadi 3 blok nih. Di Malaysia kan 3 blok tuh. Betul. Ternyata nggak juga. Kalau saya tambahan saya Zil adalah pernyataannya dia bahwa kalau ada orang korupsi dihukum mati itu pemberat. Siapa tuh? Disambah Noel.
Pernyataan Noel sendiri. Karena kan bukan sekali-sekali loh, dia paling sering menarasikan itu. Jadi dugaan saya juga itu adalah menjadi pemberat kepada dia, his excellence kan. Karena apa? Saya kira gini loh, dari semua anggota kabinet, kita maknailah wakil presiden anggota kabinet ya kan. Gitu-gitu udah biasa lah ya. Apa orang gantung di Monas yang itu juga udah biasa. Iya dulu ya. Tapi repetition nggak seperti itu. Kalau waktu Anas Urbaningrum setelah dia tersangka kemudian dia mengatakan seperti itu. Kalau ini masih biasa-biasa, dia sudah mengatakan seperti itu. Makanya saya termasuk mengapa mendorong misalnya karena dia dengan pilihan sadarnya. Nah, kecuali saya bilang dia adalah budak, orang yang bukan merdeka tapi adalah zombie-zombie yang sebenarnya dia nggak sadar lagi bahwa dia manusia. Nah, itu soal lain lagi. Terakhir nih, kalau tadi Bang Saur mengatakan bahwa dia yakin satu saja koruptor itu dikenakan hukuman mati, itu deteran efeknya akan kemana-mana, akan membuat calon-calon koruptor itu berpikir ulang. Lebih dahsyat hukuman mati sebetulnya Bang yang aturannya sudah ada, atau kita terus berharap pada pengesahan RU perampasan aset, Bang Saud? Memiskinkan, apakah itu tidak lebih menakutkan buat koruptor? Ya sebenarnya banyak ya harus kita perbaiki ya, hukum positifnya. Terus kemudian saya sekali lagi di forum ini minta, please Pak Prabowo, with all due respect, kembalikan undang-undang KPK ke tempat semula supaya kemudian pasti akan ada beda kinerja pasti. Jadi maksud saya, selain undang-undang KPK ada sejumlah undang-undang lain harus diperbaiki. Untuk perampasan aset kemarin kan dari anggota DPR yang diskusi dengan Mbak Silvi kemarin kan dia bilang katanya nunggu KUHAP. Hasbillah Ilyas. Jadi nggak paham yang namanya undang-undang perampasan aset itu kan non conviction based, nggak ada urusan dengan KUHAP itu. Pokoknya Mbak Silvi punya duit nggak bisa dipertanggungjawabkan, lagi ngebut di jalan tol, gue lihat duit semua, gue ambil tuh duit. Nggak tahu duitnya dari mana kan? Itu bukan ada mesti putusan dulu, non conviction based disebutnya. Jadi nggak mesti nunggu-nunggu KUHAP. Jadi terus bilang makin takut lagi, nggak nunggu KUHAP ya kan? Ya makin takut. Jadi, tapi kan itu formatnya di dunia internasional yang namanya perampasan aset itu seperti itu. Jadi selain perampasan aset, tidak perlu menunggu vonis ya? Iya, terus kemudian undang-undang tipikor kita masih berubah. Kan kita ribut nih pasal 23, kasus Tom Lembong kemarin kan itu salah tafsir pasal 23, kan lepas dari hakim yang ngaco, BPK juga ternyata udah menyatakan, tapi BBKP beda lagi. Jadi pasal 23 itu juga kita perjelas apakah memang perlu menghilangkan barang siapanya gitu kan, tapi justru menyasar ke penyelenggara negara gitu. Jadi banyak memang harus diperbaiki kalau kita mau tuntas. Dan saya mengatakan kembali lagi, Pak Prabowo harus sudah mulai fokus di detail-detail ini. Termasuk termasuk diantaranya gini. Ini Noel ini kan masuknya, pintu masuknya ke pegawai negeri, katakanlah ke penyelenggara negara kan karena dia masuk dalam golongan yang disebut ya relawan. Nah, relawan itu muncul kan sebenarnya dari proses demokrasi kan. Nah, indeks yang disebut indeks persepsi korupsi kita 37 itu kan yang paling rendah dari 9 lembaga itu kan salah satunya adalah Paritas Demokrasi. Cara kita melaksanakan demokrasi itu angkanya 22. Rendah sekali Mbak Silvi. Yang dinilai itu KPU dinilai, partai politik dinilai, egalitariannya dinilai, konsensus dinilai. Kalau kita bicara konsensus, apakah ini relawan-relawan ini menelurkan konsensus, kita bisa debat di situ. Tapi kan yang jelas manipulatifnya tinggi. Orang nggak akan datang ke bilik suara. Hasbiullah kan bilang kemarin kan, bilang ya di depan Mbak lo ya, saksi lo ini bukan kita. Dia bilang nggak datang kalau nggak dikasih uang, benar nggak? Iya benar ya kan? Nah itu otaknya juga udah sakit tuh. Enggak, maksud saya gini loh. Maksud saya high cost-nya politik ini menurut saya salah satu solusi mengatasi korupsi ini, karena diurut-urut panjang tadi, karena kita bicara ambil kasus Noel sebagai contoh gitu ya, kaitannya dengan relawan-relawan dan kemudian proses pemilu. Saya mengatakan salah satu yang harus diperbaiki adalah kita sekarang harus sudah masuk, presiden dan semua kita perguruan tinggi mulai mikir bahwa nanti ke bilik suara itu diwajibin. Diwajibkan semua bangsa Indonesia masuk ke bilik suara kalau udah umur 17. Jadi orang nggak kayak Pak Asbi bilang tadi itu, mereka nggak datang Pak Saud kalau nggak dikasih duit. Diwajibin aja semuanya. Nah, orang bilang ke saya waktu itu berdebat, Bang nanti dia datang tapi untuk milih harus dikasih uang dulu. Enggak, kita perbaiki undang-undang yang lain dong.
Undang-undang pemilu yang sekarang itu memberi janji aja nggak boleh kok, apalagi ngasih susu. Ya kan? Susu itu udah jelas nggak boleh gitu loh. Itu udah nggak boleh. Jadi maksud saya setelah diwajibin nanti kita perbaikin yang lain. Baru nanti demokrasinya muncul. Demokrasi itu kan harus ditata. Itu kalau saya bilang sih itu salah satu harus diperbaiki. Kalau nggak ini akan berulang terus. Memperbaiki korupsi tidak lepas dari kita memperbaiki demokrasi. Politik kita. Kalau saya sih pertanyaan fundamental sebagai closing statement itu fundamental banget. Ya. Itu sebenarnya nggak diperhadapkan sih antara hukuman maksimal yang kita bilang masih ada hukum positif dengan RUU perampasan aset, itu dia inline. Nah yang kedua secara fundamentally saya tetap percaya karena dasar nature orang-orang Indonesia, katakanlah filsafat bayi itu lahir semua itu adalah murni mereka bersih. Problemnya adalah mengapa bayi yang satu kemudian bertumbuh berbeda. So menurut saya adalah Descartes mengatakan you are what you think. Nah mulailah revolusi kemudian kita mencuci otak. Maksud saya gini loh Zil. Dulu udah ada bang, revolusi mental. Enggak, itu slogan. Maksud saya terlepas mau ada. Ya? Maksud saya melalui forumnya Zilvia ini, maksud saya gini loh. Kan semangatnya itu yang kita bilang kenapa kita hari kemarin kita diskusikan ini kita bicara soal keselamatan saudara-saudara atau kita-kita lah. Ya. Nah, saya pikir perlu adalah kita sekarang ini membersihkan otak kita masing-masing tanpa mengharapkan kepada pemerintah. Artinya, sehingga kita punya energy fight, kalau toh tadi, yang tadi Pak Saud bilang, ada godaan, pasti dimaknai nanti itu adalah penghinaan. Bukan malah apresiasi, kemudian bahkan berbicara, kalau Anda senang motor gede, motor apa dong? Bahkan satu saat, change paradigma yang telah bergeser itu yang nanti menurut saya akan bangsa Indonesia itu mengukur seseorang dari benda yang dimilikinya gitu. Contoh begini, dulu beliau ini kan yang rame itu kan datang ke KPK itu punya Jeep apa itu? Rubicon. Dan dia dengan sadar kemudian dijual Rubiconnya itu. Karena salah satu nilai di KPK harus sederhana. Dia dengan sadar, maksud saya kan. Tapi apakah Rubicon yang dilepas oleh Pak Saud kemudian harga dirinya nggak ada kaitan tuh? Bahkan dia nyaman aja itu. Laki seperti saya kan? Iya dijemput, tolong dong dijemput karena susah di sini. Serius, dia lepas Rubiconnya di mana orang mati-matian. Dia lagi suaranya dari. Saya kasih contoh dia. Ya kan, supaya kita jangan mencari contoh yang lain. Dia enteng aja itu setelah diterima Rubiconnya dibayar, diganti. Tapi Mbak Silvi kita perlu diskusi dulu sekali. Kenapa bangsa Indonesia mengukur seseorang dari benda yang dimilikinya, sehingga orang itu memacu-macu semua gitu. Berlomba-lomba. Itu bangga kita dengan harusnya materi kekayaan, jadinya flexing. Mengukur orang itu dari kebaikannya, yang jauh-jauh, dari kejujurannya gitu. Itu tugas kita tuh. Kita bisa podcast 3 jam tuh Mbak Silvi. Jadi supaya cepat bangsa Indonesia. Waktu kita udah habis nih bang. Nanti ya di episode berikutnya 3 jam khusus bahas. Tapi agree, PR kita adalah at least kita memprotek diri kita sendiri supaya kita berintegritas dan syukur-syukur kalau kita bisa menularkan kebaikan dan integritas kita ke orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe.